Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI dengan tema perempuan melawan hoax dalam pemilu bersama dengan Ibu Trisna dan juga Ibu V. Tadi terakhir kita bahas Ibu Trisna bahwa perempuan nih cenderung lebih teliti nih dibandingkan laki-laki. Khususnya kalau diajarin itu satu kali dia selesai nangkep di kepalanya. Tapi apakah ini karena gendernya atau karena memang karakter orangnya Ibu Trisna? Itulah saya bilang tadi dari awal, SDM-nya semakin kesininya mereka nggak puas. Yang tadi batas SMA, sekarang malah mengambil kursus di luar yang ada kayak gitu. Jadi mereka tadinya merasa sudah puas secara penampilan, sekarang ada kursus ikutin lagi. Jadi attitude mereka semakin kesininya semakin bagus dan rasa ingin tahunya juga lebih lagi. Kalau tadi mereka cukup HP hanya untuk telepon, sekarang apa? Jualan online. Sekarang apa? Mereka mencermati berita yang kekinian ini tadi. Contohnya itu perkembangan IT juga mereka belajar. Lebih cermat lagi. Intinya kalau mereka nggak begitu tekun, nggak begitu mengikuti perkembangan kekinian, ya ketinggalan. Ya, apalagi sekarang anak-anak mereka intinya pinter, bukan hanya satu bahasa, tapi udah ada yang bisa Inggris, Jepang, udah bisa Jerman. Kan harus mengikuti, mama papanya kan harus ikuti perkembangan dunia anaknya juga. Jadi artinya apakah ketelitian seorang perempuan atau seorang ibu dalam hal ini juga bisa dipergunakan untuk melawan hoax dalam pemilu ini, Ibu Trisna? Iya, itu tadi saya bilang kita harus lebih bijak, lebih seksama lagi berita dari mana asalnya, apakah dari info yang betul-betul akurat, dari berita misalnya disampaikan dari Infocom, dari lembaga yang resmi, atau langsung dari lembaga penyiaran yang mana. Kalau individual itu harus dicermatin lagi. Baru kalimat katanya dalam waktu dekat ada pertemuan dalam berita ini sebentar lagi akan terjadi musibah. Masyarakat kita lebih suka dengan informasi-informasi seperti itu ya Bu. Bad news is a good news. Harus lebih bijak dalam meneliti asal berita dari mana, yang menyiarkannya siapa, dan ini kalau tidak perlu, apalagi ini untuk memecah belah kita, jangan sampai gitu terjadi gitu. Dan ini yang tidak perlu dibicarakan, buang dalam agenda harian. Yaitu saya menyarankan, karena saya juga di IWAPI, ibu-ibu mari kita cermati bagaimana menyikapi cara berjualan yang paling efisien. Jadi cari aja beritanya di Mbah Google, saya bilang gitu. Jadi jangan sampai mencari di tempat yang salah. Misalnya ya bolehlah infotainment yang sekali-kali bolehlah ya untuk hiburan, atau mereka buka untuk dangdutan, boleh. Tapi itu bijaknya memilih berita yang pas, yang dibutuhkan sekarang. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ini, ayo dengan pilihan yang bijak dan baca menyebarkan nih siapa. Kayak itu kalau kita ikut juga menyebarkan kan salah. Nah, informasi yang diterima juga informasi yang valid ya Ibu. Betul. Oke, saya ke Mbak V. Apakah karakteristik perempuan yang cenderung dia lebih teliti, dia cenderung akan mencari tahu lebih dalam kepastian dan juga validasi dari sebuah informasi ini jadikan keuntungan untuk melawan hoax di pemilu ini? Oh iya, sebenarnya tadi ditanya apakah semua seperti itu atau memang hanya karakter tertentu. Mungkin mostly ya, kebanyakan rata-rata kan memang karena perempuan itu multitasking tadi. Jadi dia bisa lagi ngetik kerjaan, nanti mertua dikasih makan apa ya, dibawain makan apa ya, misalnya kayak gitu tuh, gitu kan bisa berpikir seperti itu. Jadi mungkin dari situ mungkin bisa punya banyak kelebihan, lalu kemudian harus memikirkan detail-detail kayak gitu. Nah, apakah ibu rumah tangga tadi Mas Poso tadi sempat menyebutkan itu, ibu rumah tangga bisa melawan hoax, kebiasaan itu dan segala macam. Menurutku mungkin kita perlu gini dulu, menjadi ibu rumah tangga ataupun perempuan karir, hal yang wajib diperlukan atau yang wajib ada dalam perempuan itu adalah pengetahuan.
itu wajib banget. Mau menjadi apapun dia gitu, supaya dia menjadi orang yang berkesadaran terhadap apapun sebenarnya, berkesadaran terhadap bukan cuma hoax sih sebenarnya, itu akan berguna untuk hal-hal yang lain juga gitu. Misalnya di dalam rumah tangga, kalau dia punya pengetahuan, misalnya nih ada rumah tangga, ini ada sebuah kasus juga, si suami akhirnya mau menceraikan si istri karena kamu ini ya, saya tuh mau anak laki-laki, tapi dapetnya anak perempuan gitu. Kalau perempuan itu tidak punya pengetahuan, maka dia akan menangis di pojokan, menangisi diri dia, tidak berdaya, soal tidak berdaya, kemudian dia juga ngeblame dirinya sendiri dan segala macam. Tapi kalau dia punya pengetahuan, dia mungkin membaca atau apapun dari manapun dia dapat, perempuan karir ataupun rumah tangga profesinya, dia akan punya power untuk menjawab, saya tidak bisa disalahkan untuk hal itu karena secara ilmiah begini gitu. Dia punya power untuk itu. Nah, gunanya pengetahuan gunanya pengetahuan itu untuk itu. Nah, ketika dia punya pengetahuan, dia akan mudah untuk berkesadaran. Begitu juga ketika dia menghadapi media. Ada satu berita nih, kadang-kadang kan ibu-ibu menonton itu sudah di waktu-waktu dia tuh leisure time. Waktu-waktu dia tuh udah santai, dia udah relax, dia udah ngerjain apa-apa, buka TV, otaknya tuh sudah berfungsi untuk santai. Masuklah berita yang macam-macam nih. Itu kan khawatirnya kalau dia tidak berkesadaran, itu akan masuk aja nih. Entah itu hoax atau tidak, masuk. Wah, si ini ya ternyata misal nonton itu. Tapi kalau dia punya kesadaran bahwa, media tuh punya angle tertentu bagaimanapun, ya kan? Sumbernya dari mana dulu dia bicara, gitu kan? Dan berbicara kecenderungan juga biasanya ibu-ibu perempuan ini cenderung langsung men-share, membagikan. Langsung di-share, langsung, ini tadi TV ini bilang ini. Loh, tahu dari mana dulu infonya? Saya tahu dari si A. Mungkin A itu temennya itu yang menurut dia ranking terus di kelas. Jadi dia padahal bisa jadi temennya tuh juga tidak berkesadaran tadi itu gitu kan. Akhirnya hoaxnya mau nyebar. Ketika kita punya kesadaran, kita akan ngerem itu di diri kita. Semakin menarik Ibu Feni, Ibu Trisna, kita akan bahas di segmen terakhir nanti ini. Jangan kemana-mana pemirsa TVRI Bengkulu, tetap di Berendo.